Selamat pagi anak-anak, apa kabar pada pagi hari ini? Setelah liburan, kita bertemu kembali di Mapel IPS dengan materi yang baru. Di bab 2 kita akan berbicara tentang perubahan sosial budaya. Di perubahan sosial budaya ada 2 KD yang akan kita pelajari. 3.2 tentang bagaimana menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Lalu 4.2 menyajikan hasil analisa tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Kalau kita amati gambar di samping, maka kita bisa lihat aktivitas masyarakat masa dulu dengan sekarang itu berbeda. Kita lihat dari cara berkomunikasi ya, dulu dengan sekarang itu berbeda ya. Kalau sekarang semuanya menggunakan HP, begitu juga dengan cara berpakaian, cara bermusyawarah, dan juga image ya tentang seorang wanita identik dengan wanita atau ibu rumah tangga. Tapi sekarang kita juga bisa melihat banyak wanita berkarir ya, jadi tidak hanya sebagai ibu rumah tangga. Kita akan mulai dari pengertian sosial budaya itu sendiri. Pengertian sosial budaya merupakan bentuk perubahan yang berlangsung dalam masyarakat yang menyangkut perubahan tentang norma sosial, interaksi sosial, pola perilaku, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, lapisan masyarakat, susunan kekuasaan dan wewenang. Kalau kita amati gambar di bawah ini, maka kita bisa lihat bahwa kegiatan masyarakat masa dulu dengan sekarang itu cukup berbeda. Begitu juga dengan alat transportasi yang digunakan. Yang berikutnya kita akan melihat faktor penyebab perubahan sosial budaya dari dalam masyarakat maupun dari luar. Dari dalam adanya penemuan baru atau inovasi, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, pemberontakan atau revolusi, terjadinya konflik. Sedangkan dari luar masyarakat, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, bencana alam, peperangan. Yang ketiga, 3A itu faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Faktor pendorong itu adalah sistem pendidikan formal yang maju. Semakin pendidikan seseorang tinggi atau negara, suatu negara mengalami satu pendidikan yang maju, maka biasanya akan terjadi perubahan atau ada faktor pendorong yang begitu kuat ya untuk melakukan satu perubahan. Lalu kontak dengan budaya lain, toleransi terhadap perilaku baru, sistem lapisan sosial terbuka, sikap menghargai hasil karya seseorang, penduduk yang heterogen, orientasi pada masa depan, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain. Lalu yang berikutnya, kalau tadi faktor pendorong, sekarang kita melihat faktor penghambat. Apa yang menyebabkan ya seseorang sulit ya untuk mengalami perubahan atau masyarakat? Yang pertama adalah sikap tradisional masyarakat, kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain, adat atau kebiasaan yang telah mengakar, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, rasa takut terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal baru, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Yang keempat, kita lihat proses perubahan sosial budaya. Kalau Ibu buat di sini gambar, kalau kita amati yaitu kupu-kupu yang indah tentunya dimulai dari kepompong. Tidak serta-merta dia langsung jadi kupu-kupu yang indah ya. Lalu kita lihat proses perubahan sosial budaya dalam masyarakat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama adalah difusi. Di sini difusi berarti proses terjadinya penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu ke individu, dari individu ke kelompok, dan dari kelompok ke kelompok lain. Kita bisa lihat bagaimana orang asing bisa menggunakan musik ya, musik tradisional, begitu juga dengan tarian. Yang berikutnya dalam proses perubahan sosial budaya tadi ada yang kedua, istilahnya adalah alkulturasi, adalah proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan dari luar menjadi bagian kebudayaan suatu masyarakat dengan tidak menghilangkan ciri khas budaya yang asli. Lalu berikutnya adalah akomodasi, merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan luar untuk menghindari konflik. Lalu yang keempat adalah asimilasi.
adalah peleburan dua kebudayaan atau lebih yang disertai hilangnya kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Yang kelima adalah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang pertama adalah kita melihat perubahan dilihat dari waktunya. Perubahan sosial budaya terjadi mempunyai kecepatan atau waktu yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tentunya. Perubahan di sini ada dua yang kita bisa lihat, perubahan evolusi dan revolusi. Apa yang dimaksud dengan perubahan evolusi? Perubahan evolusi adalah perubahan sosial budaya yang terjadi dalam proses yang lambat atau dalam waktu yang lama. Ada beberapa contoh kalau anak-anak amati di LKS-nya ya. Lalu perubahan revolusi juga perubahan yang menyangkut dasar-dasar atau sendi pokok kehidupan yang terjadi secara cepat. Di sini kita lihat amati gambar bagaimana dulu barter ya, uang ya, barter. Lalu ada uang logam, lalu uang kertas. Lalu muncul sekarang kita kenal dengan ATM ya, begitu perubahan terjadi. Begitu juga dengan bagaimana dulu alat yang kita gunakan ya. Berikutnya adalah perubahan dilihat dari pengaruhnya yang B, perubahan kecil maupun perubahan besar. Perubahan yang kecil adalah perubahan unsur-unsur sosial dan kebudayaan yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Sedangkan perubahan besar yaitu perubahan unsur-unsur sosial dan kebudayaan yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat. Kita bisa lihat era agraris ya. Jadi di sini pertanian, lalu era industri, lalu era informasi. Nah, kita lihat bagaimana cepatnya perubahan komunikasi yang terjadi di dunia pada masa sekarang. Lalu perubahan dilihat dari prospeknya, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, atau perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Yang dikehendaki di sini adalah kalau kita lihat gambar ini bagaimana pemerintah yang merencanakan sesuatu yang baik bagi suatu negara. Lalu perubahan yang tidak direncanakan di sini banjir atau longsor ya, kita bisa lihat. Berikutnya yang D adalah berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Di sini ada progres dan regres. Kalau progres itu perubahan sosial yang membawa kemajuan sehingga menguntungkan kehidupan masyarakat. Nah, kita lihat sekarang teknologi bukan hanya di kota ya, tetapi di desa ya, semua orang menggunakan smartphone ya, di mana-mana kita bisa terhubung satu dengan yang lain dengan fasilitas internet yang sudah dilengkapi di semua masyarakat. Lalu perubahan regres ini perubahan yang membawa kemunduran. Kalau terjadi perang ya, bencana alam, tentunya itu mengalami suatu kemunduran dalam suatu masyarakat, baik masyarakat negara ya, bangsa kita. Lalu setelah anak-anak amati tadi materi kita tentang perubahan sosial budaya, saya ingin anak-anak mencari gambar ya bentuk-bentuk perubahan sosial di internet, yaitu kalau di nomor 5 LKS halaman 48 sampai 50. Di situ ada bentuk-bentuk tadi seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya yang ini ya. Jadi ada 4 di sini perubahan dari waktunya. Anak-anak cari gambar selain gambar yang sudah Ibu buatkan. Lalu di sini juga kalau ada gambar yang anak temukan tentang bagaimana perubahan evolusi, revolusi ya, lalu perubahan dilihat dari pengaruhnya, anak-anak juga bisa lihat selain dari gambar yang tentunya Ibu sudah tampilkan. Lalu perubahan dilihat dari prosesnya, anak-anak juga cari gambar yang lain. Kalau anak-anak mau lengkapi di setiap subnya ini, anak-anak mulai oh ya kalau perubahan yang dikehendaki seperti ini tidak dikehendaki, boleh dilampirkan